Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sediaan tetes hidung antazolin 0,5%. Saya Mila Aulia dan teman-teman saya ada Istiqomah Tunisa, Jasmine Trialisa, Nina Amalia, Perhimpunan Sution, Sandi Hermansyah, Sakipa Ulwan Azmi, dan Wahyuni Indah Febrianti. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut literatur Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995 bahwa sediaan steril yaitu sediaan terapetis yang bebas mikroorganisme baik vegetatif atau bentuk sporanya, baik patogen atau non-patogen. Produk steril adalah sediaan terapetis dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Sedangkan menurut Anif bahwa gute nasales atau tetes hidung yang digunakan dengan cara meneteskan obat dalam rongga hidung sebagai cairan pembawa umumnya digunakan air. pH cairan pembawa sependapat mungkin antara 5-7,5 dengan kapasitas dapar sedang isotonis atau hampir isotonis. Tidak boleh menggunakan cairan pembawa minyak mineral atau minyak lemak. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana cara perancangan formulasi sediaan obat tetes hidung dengan bahan aktif antazolin 0,5%. Yang kedua, bagaimana karakteristik fisika, kimia, serta uji biologis dari sediaan obat tetes hidung dengan bahan aktif antazolin 0,5%. Lalu ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menentukan rancangan formulasi sediaan injeksi dengan bahan aktif antazolin 0,5%. Yang kedua, mengevaluasi karakteristik dari sifat fisika kimia serta uji biologis sediaan injeksi dengan bahan aktif antazolin 0,5%. Selanjutnya, preformulasi diawali dengan antazolin HCl, pH-nya 5-6,5. Kelarutan agak sukar larut dalam air, larut dalam etanol, sangat sukar larut dalam kloroform, praktis tidak larut dalam eter. Stabilitas stabil jika disimpan sesuai dengan aturan penyimpanan. Inkompatibilitas dengan zat pengoksidasi kuat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, fungsi sebagai zat aktif. Lalu ada etilendiamin, pH-nya 11,9, inkompatibel dengan zat yang bersifat asam, dengan asam anhidridat, asam klorida, dan agen pengoksidasi, fungsi pembentuk garam. Kemudian benzalkonium klorida, pH 5-8, inkompatibilitasnya dengan aluminium anionik sulfat, hidrogen peroksida, lanolin, permanganat, sulfur seng, fungsinya sebagai pengawet. Lalu disodium fosfat, pH-nya 8,9-9,2, inkompatibel dengan agen pengoksidasi kuat yang reaktif dengan bahan asam kuat. Fungsinya sebagai pendapar. Lalu monosodium fosfat, pH-nya 4,2-4,5, inkompatibel dengan asam kuat, agen pengoksidasi kuat, basa kuat, metanamin, dan magnesium, fungsi pendapar. Kemudian metil selulosa, pH 5-8, inkompatibilitas tidak sesuai dengan merkuri klorida, fenol, resorsinol, asam tanat, perak nitrat, metil paraben, propil paraben, dan butil paraben, fungsi pengental. Lalu natrium klorida, pH-nya 6,7-7,3, inkompatibilitas larutan klorida korosif terhadap zat besi, membentuk endapan dengan garam perak, timah, dan merkuri, fungsi pengisotonis. Lalu aquapro injeksi, inkompatibilitasnya air, dapat bereaksi dengan obat-obatan dan bahan tambahan lain yang rentan terhadap hidrolisis pada suhu yang tinggi, fungsi sebagai pembawa. Selanjutnya, saya Wahyuni Indah Febrianti akan menjelaskan tentang permasalahan dan penyelesaian. Permasalahan yang pertama itu, antazolin HCl ditujukan untuk penggunaan topikal. Penyelesaiannya, dibuat sediaan obat tetes hidung karena dapat meredakan hidung tersumbat dan untuk mengobati konjungtivitas alergi. Kemudian obat tetes hidung membutuhkan pengental agar aktivitas silia epitelial tidak terganggu. Penyelesaiannya digunakan metil selulosa untuk menghasilkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukus hidung. Kemudian permasalahan yang ketiga, obat tetes hidung membutuhkan pengawet agar terhindar dari kontaminasi mikroba yang dapat membahayakan mukus hidung dan silia epitelial. Penyelesaiannya digunakan benzalkonium klorida sebagai pengawet yang dapat bekerja menghentikan pertumbuhan infeksi atau virus.
Kemudian pembuatan obat tetes hidung harus disertai dengan perhitungan tonisitas agar keadaan cairan mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan mukus hidung. Perhitungan tonisitas dilakukan untuk mengetahui apakah larutan bersifat isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Penyelesaiannya dengan demikian, hasil dari perhitungan tonisitas sediaan yaitu 0,7194 yang dimana bahwa larutan bersifat hampir isotonis, yang berarti bahwa boleh dilakukan penambahan NaCl atau natrium klorida. Kemudian, obat tetes hidung membutuhkan pembawa berupa air steril untuk mencegah kontaminasi dan iritasi terhadap mukus hidung dan silia epitelial. Penyelesaiannya digunakan aqua pro injection pada temperatur tinggi karena dapat mencegah terjadinya reaksi pirogen dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, obat tetes hidung membutuhkan pendapar untuk menjaga stabilitas dan pH sediaan. Penyelesaiannya digunakan pendapar fosfat yaitu natrium hidrogen fosfat yang bersifat basa lemah dan natrium dihidrogen fosfat yang bersifat asam lemah. Digunakan dua pendapar yang bertujuan untuk mempertahankan pH yang diinginkan yaitu 6,5. Kemudian, untuk menghindari kekurangan volume pada sediaan obat tetes hidung dibutuhkan volume tambahan. Penyelesaiannya ditambahkan 0,5 ml sebagai volume tambahan yang dianjurkan untuk sediaan steril encer. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Parempuan Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pendekatan formula. Yaitu ada bahan antazolin dengan konsentrasi 0,5% berfungsi sebagai zat aktif. Kemudian ada etilen diamin dengan konsentrasi 0,1% berfungsi sebagai pembentukan garam. Dan kemudian ada benzalkanium klorida dengan konsentrasi 0,2% berfungsi sebagai pengawet. Dan ada NH2PO4 dengan konsentrasi 0,28% yang berfungsi sebagai pendapar. Kemudian ada metil selulosa yang berkonsentrasi 0,5% berfungsi sebagai pengental. Kemudian ada natrium klorida dengan konsentrasi 0,9% berfungsi sebagai pengisotonis, dan ada aqua pro injection 10 ml dan fungsinya yaitu pembawa atau pelarut. Di sini ada perhitungan tonisitas, perhitungan dafar, dan perhitungan bahan. Untuk perhitungan tonisitas dan perhitungan dafar itu udah ada di PPT, jadi udah terlampir di PPT. Kemudian saya akan menjelaskan perhitungan bahan. Dalam perhitungan bahan ini, jumlah yang dibuat itu 2 botol, masing-masing untuk 10 ml. Kemudian, kelebihan volume yang dianjurkannya itu untuk cairan encer yaitu 0,5 ml. Jadi, total yang dibuatnya itu 10 ml ditambah 0,5 ml sama dengan 10,5 ml. Kemudian dikali 2 sama dengan 21 ml. Jadi, volume sediaan yang akan dibuatnya itu adalah 21 ml. Nah, untuk antazolin HCl dengan konsentrasi 0,5%, kemudian 0,5 gram per 100 dikali 21 ml, hasilnya 0,105 gram. Kemudian untuk etilen diamin, konsentrasinya 0,1%, kemudian dihitung 0,1 gram per 100 ml dikali 21 ml sama dengan 0,021 gram. Kemudian ada benzalkonium klorida. Nah, dengan konsentrasi 0,02%, kemudian dalam perhitungan 0,02 gram per 100 ml dikali 21 ml hasilnya 0,0042 gram. Kemudian ada pendapar Na2HPO4 dengan konsentrasi 0,284% dan perhitungannya 0,2084 gram per 100 ml dikali 21 ml dan hasilnya 0,059 gram. Kemudian ada pendapar yang kedua yaitu NaH2PO4 dengan konsentrasi 0,56% dan perhitungannya 0,56 gram per 100 ml dikali 21 ml hasilnya 0,117 gram. Kemudian ada metil selulosa dengan konsentrasi 0,5%,
0,5 gram per 100 ml dikali 21 ml, hasilnya 0,105 gram. Kemudian natrium klorida dengan konsentrasi 0,9% dan dihitung 0,9 gram per 100 ml dikali 21 ml, hasilnya 0,189 gram. Dan ada yang terakhir itu Aquapro injection, yaitu konsentrasinya itu ad 10 ml dan setelah dihitung dan jumlah yang ditimbang ad 21 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan prosedur pembuatan. Yang pertama yaitu menggunakan ruangan steril atau gray area dengan semua alat dan wadah disterilisasi dengan cara masing-masing. Gelas kimia ditaruh dahulu seperti sebelum disterilisasi. Alat-alat gelas dan alat-alat lain yang berpresisi tidak memiliki ukuran disterilisasi menggunakan oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Alat-alat yang berprosesi memiliki ukuran disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 15-20 menit. Setelah itu disterilisasi semua alat dan wadah dimasukkan ke dalam wait area melalui transfer box. Kemudian di ruang penimbangan antazolin ditimbang 0,1105 gram dan etilendiamin ditimbang sebanyak 0,021 gram menggunakan kaca arloji steril. Kemudian benzokanium klorida ditimbang menggunakan kaca arloji steril. Terus Na2HPO4 ditimbang menggunakan kaca arloji steril. Kemudian metil selulosa semuanya ditimbang menggunakan kaca arloji steril ya. Yang ketiga yaitu transfer box dengan ruangan penimbangan. Semua alat wadah yang disterilisasikan dipindahkan ke ruangan percampuran atau wait area melalui transfer box. Kemudian yang keempat itu ruang pencampuran atau pengisian. Kalibrasi botol 10 ml, dimasukkan metil selulosa ke dalam beaker gelas, kemudian dilakukan dengan Aquapro injection yang sudah dipanaskan aduk sampai homogen, membentuk mucilago dan masukkan ke dalam mortir. Dimasukkan antazolin HCl ke dalam mortir dengan cara ditaburkan terus add homogen. Kemudian dimasukkan benzokanium klorida ke dalam mortir terus add homogen. Kemudian dimasukkan etilendiamin ke dalam mortir terus add homogen. Kemudian dimasukkan pendapar yaitu Na2HPO4 dan NaH2PO4 ke dalam beaker gelas. Kemudian dilarutkan dengan Aquapro injeksi. Lalu dimasukkan ke dalam mortir terus add homogen. Setelah itu bahan larut dicek pH-nya, kemudian hingga pH mencapai 6,5 dicukupkan volumenya hingga 10 ml. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditambahkan Aquapro injection dan sampai tanda kalibrasi. Kemudian yang kelima, ruang penutup karet ditutup dengan menggunakan penutup karet steril. Yang keenam yaitu ruang penutup gray area, karet ditutup dengan menggunakan penutup karet steril. Yang keenam itu ruang sterilisasi gray area, sterilisasi akhir dilakukan dengan autoclave 120 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ruang evaluasi, sediaan diberi etiket dan kemasan sesuai dan lalu dilakukan evaluasi pada sediaan yang diberi etiket dan kemasan. Saya akan membacakan untuk prosedur evaluasi sediaan OTH. Yang pertama adalah evaluasi organoleptik dengan syarat warna sediaan harus jernih dan bebas dari partikel dan juga tidak berbau. Yang kedua adalah uji evaluasi pH dengan syarat diperoleh pH yang diinginkan yaitu 6,5. Yang keempat ada uji kejernihan larutan, syaratnya larutan harus terlihat jernih. Yang keempat ada penetapan bobot jenis, syaratnya harus sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang kelima ada uji efektivitas pengawet dengan syarat jika tidak ditemukan koloni dalam cairan awal 1:10, maka nyatakan hasil pengujian sebagai kurang dari 10 mikrobar per mililiter. Yang keenam ada uji kebocoran wadah dengan syarat wadah yang tidak bocor tidak akan memberikan warna larutan biru. Yang tujuh adalah uji volume terpindahkan dengan syarat tidak satupun volume terpindahkan kurang dari 95%. Yang kedelapan adalah uji viskositas dengan harga viskositas di antara 10 sampai 30 CPS.